Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umru dunya wa din. Wa salatullahi salam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu, Bapak Hibzon, dan juga para teman-teman sekalian stay al-aqidah al-hasimiyah yang saya cinta dan sayangi. Pada kesempatan hari ini saya akan membawakan kultum yang singkat. Saya akan membawakan kultum yang singkat yang insya Allah dalam kultum pada hari ini akan membawakan hikmah dan akan insya Allah akan memberikan manfaat buat diri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita hidup di dunia ini hanyalah sementara. Hidup dunia ini itu penuh dengan cobaan, penuh dengan rintangan. Pada awal tahun 2020, kita sudah dapat cobaan yang sangat besar. Kita sudah dapat cobaan yang sangat-sangat kita tidak ketahui, yaitu dengan adanya banjir tahun 2020. Sampai pertengahan tahun kita juga dilanda dengan penyakit, yaitu dengan virus corona. Para kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kita hidup di dunia ini harus ada yang namanya sabar buat diri kita. Kita dikasih cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dikasih rintangan oleh Subhanahu wa taala. Kita dikasih yang namanya cobaan yang paling besar oleh Subhanahu wa taala. Yaitu kuncinya hanya satu buat diri kita, yaitu sabar dalam menghadapi cobaan tersebut. Karena di dalam cobaan tersebut pasti ada hikmahnya yang kita ambil, yang kita pegang teguh dalam diri kita. Seperti contohnya pada awal bulan tahun 2020 sampai pertengahan bulan, yaitu ada yang namanya penyakit virus corona. Itu adalah cobaan buat diri kita. Ada yang mengeluh ekonomi semakin turun, makan kita sulit, mencari uang pun kita sulit. Jadi kuncinya apa? Yaitu dengan bersabar. Karena sabar itulah yang menjadi jati diri kita, yang menjadi tebeng buat kita untuk kita bisa hidup di dunia ini dengan penuh berkah. Kita tidak boleh sembarangan kita mengatakan Allah itu tidak adil. Tidak boleh. Allah itu adil. Karena Allah lah yang memberikan kita manfaat, yang memberikan kita hikmah di dunia ini. Karena mengapa demikian? Karena hidup dunia ini hanya sementara. Tidak hidup selamanya. Jadi apabila kita hidup di dunia hanya sementara, maka kita harus ada yang namanya sabar. Seperti itu. Dan juga hidup di dunia ini tak luput dari niat. Maka niat inilah yang saya akan sampaikan, saya akan menjadi tema pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis mengatakan innama a'malu binniyat wa innama likum liman nawah. Yang artinya apabila kita mempunyai niat di jalan Allah atau kita mempunyai niat dengan baik, maka hasilnya itu positif, tidak ada negatifnya. Dan apabila niatnya kita itu bukan di jalan Allah, tapi malahan niat kita itu hanya jelek buat orang lain dan buat diri kita sendiri, maka niat itu sia-sia. Seperti apa contohnya yang positif niatnya? Kita membeli suatu barang, yaitu misalnya kita membeli sebuah motor. Kita mempunyai niat membeli sebuah motor itu, kita bekerja dengan niat yang baik.
kita bekerja dengan mendapatkan uangnya itu dengan jerih payah kita, dan hasil uangnya itu halal, tidak haram. Maka apabila kita mendapatkan membeli motor tersebut, maka hasilnya itu bukan sia-sia. Karena mengapa demikian? Karena niat kita itu adalah fi sabilillah, di jalan Allah. Dan apabila kita sebagai manusia hidup dunia ini, kita selalu pasti mempunyai niat yang istilahnya ya, semua manusia itu berbeda-beda, tidak sama. Maka dari itu, karena manusia ini hanya berbeda-beda, maka niat kitalah yang menentukan. Apabila niat kita itu baik, maka baik juga niat kita. Hasilnya itu tidak akan sia-sia, tidak akan membawakan bencana buat kita. Tapi malahan apabila niat kita itu buruk, dibenci orang lain, dibenci kaum muslimin muslimat, dibenci manusia niat kita, maka hasilnya itu sia-sia. Karena sudah banyak di dunia ini, banyak kasus, banyak kasus korupsi, kasus pembunuhan, kasus pemerkosaan, dan lain sebagainya. Jadi disitulah itu pasti ada timbul niat. Jadi niat itulah yang membawa kita menjadi jalan yang tidak baik, tidak berkah. Malahan apabila kita dapat hasil jerih payah kita dalam artian uang itu dengan cara niat yang tidak baik dan tidak bagus, maka hasil dari kita makan, hasil yang kita dapatkan itu masuk ke dalam tubuh kita, akan menjadi suatu hal yang tidak baik buat diri kita. Seperti itu. Para kaum jemaah, para audiens yang sudah setia menonton YouTube saya, semoga kultum pada hari ini yang saya sampaikan menjadi amal buat kita sehari-hari dan menjadi manfaat buat kita sehari-hari. Dan apabila ada kesalahan tutur kata yang tidak baik atau menyinggung para teman-teman sekalian, para penonton, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan apabila kultum saya ini ada baiknya, itu murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu pun kultum saya pada hari ini. Mohon maaf sebesar-besarnya. Hadarallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.